Hai guys, welcome to Hey Anin YouTube channel. Oke, di video kali ini aku bakalan sharing tentang pengalaman aku waktu apply New Zealand Visitor Visa. As we know guys, jadi New Zealand itu selama pandemi kemarin, kurang lebih 2 tahunan, itu menutup border untuk semua orang dari luar negeri, even untuk penduduk mereka sendiri. Nah, di tahun 2022 ini mereka mulai membuka border secara bertahap, dan untuk turis asing atau wisatawan itu dibuka per 1 Agustus tahun 2022. Karena kebetulan saudara kandung aku tinggal di sana dan aku udah gak sabar banget untuk ketemu keponakan aku yang dari lahir udah di sana. Aku langsung memutuskan untuk mempersiapkan dokumen dan buru-buru untuk apply visitor visanya. Di video ini aku juga bakal sharing tips dalam mempersiapkan dokumen sebelum kita apply visa. Yang pertama, yang paling penting, siapin paspor kalian yang masih aktif dan masa berlakunya masih lama. Karena ini yang paling utama untuk pergi ke luar negeri. Kemudian silahkan siapkan pas foto ukuran 4x6. Jadi ada beberapa ketentuannya yang sangat strict di website imigrasi New Zealand. Nanti teman-teman juga bisa cek. Nah, untuk ukurannya 4x6, kemudian backgroundnya itu bukan warna putih ya, tapi lebih ke abu-abu muda. Nah, kalau teman-teman punya kendala dalam mengubah latar background, bisa menggunakan aplikasi online yaitu Remove Background ya. Jadi nanti kita bisa ubah warna backgroundnya sesuai dengan yang diminta di website imigrasi New Zealand. Terus juga ukuran wajah kita di pas foto itu kurang lebih 70%. Jadi emang agak close up wajah kita itu di pas fotonya. Terus jangan sampai ada editan-editan yang berlebihan. Dan karena mereka nggak mau ya wajah kita itu terlihat palsu. Lalu untuk teman-teman yang berhijab, kalau bisa jilbabnya agak dimundurin. Jadi emang kayak wajah kita tuh full bulat gitu di pas fotonya. Lanjut, kita siapkan mutasi rekening bank selama 3 bulan terakhir sebelum apply visa. Jadi kalau bisa teman-teman memang sudah mempersiapkan tabungan 3 bulan sebelumnya, dan rekening yang digunakan disarankan adalah rekening yang aktif digunakan sehari-hari. Jadi kelihatan tuh saldo keluar masuk, bukan rekening yang khusus untuk mengendapkan dana berpuluh-puluh juta. Dan minimal saldo, kalau aku baca-baca sih sekitar 20 juta ya untuk bisa apply visa. Cuma nanti tergantung dari pihak imigrasinya lagi sih. Disarankan emang minimal 20 juta untuk kebutuhan kalian selama kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan di New Zealand. Next, dokumen selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah SKCK, atau kalau di website imigrasinya diminta melampirkan Police Certificate. Kalau di Jakarta kemarin aku mengajukan SKCK, pembuatan SKCK itu di Polda Metro Jaya. Untuk biaya rekam sidik jarinya itu sekitar Rp20.000 dan bisa langsung di print di hari yang sama juga. Dan di situ bisa kita tuliskan untuk pengajuan visa. Jadi keperluan kita mengajukan SKCK adalah pengajuan visa, dan SKCK ini membuktikan bahwa kita sedang tidak terlibat tindakan kriminal apapun. Lanjut, kita perlu menyiapkan informasi tentang tempat kita menginap selama di New Zealand. Kalau aku nih, contohnya karena aku akan menginap di rumah saudaraku, aku hanya melampirkan invitation letter dari saudaraku, kemudian visa saudaraku, dan bukti bahwa dia ada kontrak dalam menyewa rumah. Jadi ada alamat tempat tinggal dia di situ.
Atau kalau teman-teman yang misalnya akan menginap di hotel, bisa membuat booking yang free cancellation, booking hotel yang ada fitur free cancellation maksudnya. Nanti dilampirkan nama hotelnya dan alamatnya di mana. Jangan lupa untuk menyiapkan itinerary atau jadwal rencana kegiatan teman-teman selama berada di New Zealand. Misalnya kalian bakal berada di sana selama 2 minggu. Nah, itu ditulis tuh hari per harinya ngapain aja dan kemana aja. Teman-teman juga bisa browsing kok, ada banyak banget contoh itinerary tempat-tempat wisata atau tempat yang menarik untuk dikunjungi selama di New Zealand. Tinggal disesuaikan aja sama jadwal perjalanan kalian. Entah itu 2 minggu, 3 minggu, atau 1 bulan, terserah teman-teman. Buat teman-teman yang udah bekerja di sebuah kantor misalnya, silahkan melampirkan surat keterangan yang menyatakan bahwa kalian tuh udah mendapat izin dari kantor, kemudian kantor juga sudah menyetujui dan menjamin kalian akan pulang ke Indonesia dan tidak mencari pekerjaan di New Zealand. Terus juga kalau misalnya teman-teman punya usaha gitu, bisa melampirkan bukti dari usaha yang kalian miliki. Next, masih berhubungan dengan pekerjaan, silahkan melampirkan slip gaji selama kurang lebih 3 bulan terakhir sebelum apply visa, atau misalnya hasil pendapatan usaha yang kalian miliki kalau memang kalian punya usaha sendiri. Jadi ini untuk menjamin bahwa memang kita punya penghasilan untuk menyokong hidup selama berada di New Zealand. Sebagai tambahan, aku juga melampirkan bukti-bukti stempel atau cap yang ada di paspor aku dan visa-visa yang aku miliki dari perjalanan luar negeri sebelumnya untuk meyakinkan bahwa memang kita turis dan akan kembali ke negara asal kita. Oke, kalau semua dokumen sudah kita persiapkan dengan baik, kita tinggal apply visa. Caranya dengan membuat akun di website Imigrasi New Zealand. Nanti ada websitenya di bawah sini. Kemudian namanya itu Realme Account. Setelah berhasil login, kita bisa mulai untuk apply visa. Kita pilih yang namanya General Visa. Sebagai informasi juga, sebaiknya disarankan 1 akun untuk 1 orang yang akan apply visa, karena ini akan memudahkan untuk kita tracking proses pengajuan visa yang kita lakukan. Yang paling sering ditungguin adalah estimasi berapa lama sih visa kita bisa di-approve. Nah, based on my personal experience, jadi aku apply di tanggal 3 Agustus 2022 dan baru disetujui itu tanggal 21 September 2022. Jadi kurang lebih 7 minggu baru disetujui. Tapi berdasarkan informasi terakhir yang aku baca di website imigrasi, itu paling lama 51 hari estimasi untuk approval visitor visa ya. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya dokumen kalian lengkap, itu bisa disetujui lebih cepat. Dan ya, itu harapan kita semua ya. Anyway, dari pihak Imigrasi New Zealand di websitenya menuliskan bahwa kita jangan pesan tiket pesawat terlebih dahulu sampai visanya disetujui. Nah, regulasi ini cukup menguntungkan kita ya. Jadi kita nggak perlu keluar duit dulu sampai visa kita benar-benar di-approve sama pihak imigrasi. Untuk biaya visanya sendiri, 1 orang itu sekitar 2.500.000-an, tergantung kurs New Zealand juga. Tapi terakhir di bulan Agustus itu sekitar 2,5 jutaan untuk 1 orang. Kemudian ada biaya paspor handling juga sekitar 120 ribuan. Dan nanti paspor kita akan diserahkan untuk dicek di VFS Global. Itu lokasinya di Kunangan City ya, kalau di Jakarta.
Tapi buat teman-teman yang di luar Jakarta juga bisa menggunakan fitur kurir yang tentunya bayar lagi untuk dicek oleh pihak VFS Global. Nah, setelah visitor visa aku disetujui, aku langsung buru-buru pesen tiket pesawat ya, karena emang tiket ke New Zealand itu lumayan mahal banget, nggak semurah di tahun-tahun sebelum pandemi. Well, itu dulu yang bisa aku share soal pengajuan New Zealand Visitor Visa. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang masih bingung, bisa tanya di kolom komentar. Dan yang lagi proses pengajuan visa, semoga segera disetujui. Selamat persiapan untuk berangkat ke New Zealand. Aku Anin, thanks for watching, bye-bye.